Halo guys, kembali lagi di Awan Senpai, tempatnya membahas anime dan manga. Gak kerasa udah ganti musim panas nih, jadi kali ini Senpai akan membahas daftar anime musim panas, yang menarik untuk ditonton. Apa aja animenya, yuk kita simak bareng. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa like, share dan subscribe ya channel Senpai agar makin dikenal banyak orang. Terima kasih. Ini dia anime yang paling ditunggu musim ini, Re:Zero season kedua. Anime yang mengandung unsur dark fantasy, yang penuh dengan misteri bikin kita makin penasaran, dengan akhir dari ceritanya dan juga para karakternya yang memorial banget. Masih menceritakan petualangan Subaru yang dikirim ke Isekai setelah belanja di Alfamart. Kemampuan Subaru berbeda dari para hero di Isekai kebanyakan yang overpowered. Di sini kehidupan Subaru penuh dengan derita, di mana dia harus mengulang kejadian berbahaya, karena kemampuannya yang bisa hidup kembali setelah mati. Banyak karakter baru yang akan muncul di season 2 ini, dan Senpai saranin buat kalian untuk nonton season 1 dan 2 OVA-nya yang menceritakan masa lalu Emilia. Bagi kalian yang suka akan drama romance anak sekolahan, Oregairu rekomen banget buat kalian. Melanjutkan dari seri sebelumnya, yang sekarang udah masuk ke musim ketiga. Masih menceritakan drama percintaan segitiga antara Hikigaya Hachiman yang gue banget, Yukino Shita Yukino, dan Yuigahama Yui, di mana mereka adalah anggota dari klub ekskul yang sama. Klub mereka adalah sukarelawan yang membantu masalah yang dialami oleh para siswa di sekolah. Akankah musim ini menjadi final buat Hachiman untuk menentukan pilihan hatinya? Senpai rekomendasikan buat nonton OVA dan 2 season sebelumnya dulu ya, buat yang belum nonton. Setelah tertunda penayangannya saat musim kemarin, karena virus COVID-19 menyerang, akhirnya Sword Art Online final akan tayang tanggal 12 besok. Moga aja gak PHP fix musim ini tayang, karena ada banyak anime lovers yang dah gak sabar buat lihat aksi Kirito setelah lama AFK. Sword Art Online Alicization War of Underworld Final Chapter melanjutkan kisah Kirito dan kawan-kawan di dunia Underworld, di mana telah memasuki babak akhir, yaitu sedang terjadinya perang besar antara pasukan integral melawan pasukan Dark Territory. Senpai saranin biar gak bingung dengan ceritanya, tonton dulu semua season SAO atau paling tidak 2 season Alicization sebelumnya. Mati kena tabrak, jatuh, sakit itu masih wajar, tapi kalau mati kebakar dan jadi iblis, ini baru serem. Setelah season 1 laris manis, membuat anime ini cepat mendapat season lanjutan. Melanjutkan perjuangan Shira yang bergabung dengan pasukan pemadam api khusus, dalam menangani kasus manusia yang terbakar, sudah memasuki babak season kedua, dengan beberapa anggota baru pasukan khusus Squad 8. Bekerja sama menghadapi musuh baru, yang makin kuat dengan aksi pertarungan yang seru abis, dan juga tujuan Shira untuk menyelamatkan adik dan ibunya yang hilang sejak masih kecil. Membuat cerita semakin memanas. Senpai saranin untuk menonton season 1 dahulu, agar kalian bisa memahami alur cerita di season kedua. Stella laris manisnya Tower of God, kali ini MAPPA merilis anime yang bersumber dari webtoon, berjudul The God of High School. Anime dengan genre action martial art ini akan membuat kalian merasakan sensasi pertarungan yang spektakuler, dan diselingi komedi yang kocak membuat aksi Jin dan kawan-kawan sangat menghibur para anime lovers. God High School menceritakan Jin, salah satu siswa yang terpilih mengikuti turnamen bela diri yang sangat bergengsi, di mana pemenang akan dikabulkan semua keinginannya. Namun ada sebuah maksud tersembunyi di balik turnamen ini diselenggarakan. Akankah Jin memenangkan turnamen ini? Kita nonton bareng ya anime God High School. Ini dia anime dengan tokoh utama yang overpower dari awal. Mao Gakuin, menceritakan Raja Iblis Anos yang 2000 tahun lalu pernah menguasai dunia, bereinkarnasi kembali dengan kehidupan yang damai, di keluarga barunya, sepasang pasturi yang penuh kasih sayang.
Baru lahir udah bisa bicara dan umur sebulan udah mempunyai bentuk fisik lelaki dewasa. Anak ajaib ini pun mencoba mengikuti ujian masuk sekolah sihir, di mana hanya dimasuki para murid yang berbakat. Setelah melakukan tes kekuatan, Anos pun mampu memenangkan ujian bertarung dengan sangat mudah. Anos pun menyebut dirinya Raja Iblis dari masa lalu, yang telah kembali untuk menguasai dunia. Setelah ramai diperebutkan para anime lovers, dalam kandidat waifu musiman, akhirnya anime Kanojo Okarishimasu akan tayang di musim ini. Bercerita tentang seorang Jon Kinoshita Kazuya yang menjomblo setelah dicampakan pacarnya, mencoba menenangkan hatinya dengan melalui pacar sewaan dari aplikasi seluler. Lewat aplikasi ini Kaguya dipertemukan dengan Chizuru Mizuhara, seorang gadis manis, yang terlihat sempurna dan mau melakukan permintaan Kaguya. Namun sifat asli Mizuhara yang sesungguhnya adalah gadis yang temperamental dan kasar. Karena nenek Kaguya yang sakit keras, akhirnya Kaguya membawa Chizuru dan memperkenalkan sebagai pacarnya. Kaguya dan Chizuru pun harus berpura-pura menjadi pacar palsu, di depan neneknya. Enak kali ya, bisa sewa pacar, wehehe. Petualangan penuh aksi dan sci-fi, dalam anime Decadence. Bercerita tentang invasi makhluk yang dijuluki Gadol, membuat manusia hampir menuju kepunahan. Manusia yang tersisa bertahan hidup di benteng berjalan setinggi 3000 meter. Denizen of Decadence koloni yang bertahan hidup dibagi menjadi dua. Gear adalah pejuang yang melawan serangan Gadol, dan tanker manusia yang tidak mempunyai kemampuan bertarung. Suatu hari Natsume, seorang gadis tanker, yang bermimpi menjadi Gear, bertemu dengan Kaburagi, seorang tukang reparasi baju besi dari Decadence. Pertemuan yang ditakdirkan mampu membuat perubahan bagi dunia. Ini dia anime yang disukai wibu cowok, bergenre hard ecchi, Monster Musume no Oisasan. Mengisahkan dokter manusia bernama Glenn yang bertugas memeriksa kesehatan para bismen wanita, didampingi asistennya bernama Sapentite, seorang gadis cantik bertubuh ular, yang selalu cemburu akan dokter Glenn saat sedang merawat gadis lain. Mereka melakukan perjalanan berpindah-pindah kota untuk melakukan kerjaan mereka. Oh iya, anime ini bukan lanjutan dari Monster Musume yang dulu. Anime yang penuh dengan fanservice, dan romansa antara dokter Glenn dan asistennya Sapentite yang akan menghibur para lelaki. Masih ada lagi romance komedi ecchi, yang akan menghibur kaum cowok. Uzaki-chan wa Asobitai, menceritakan kehidupan Sakurai Shinichi, seorang mahasiswa yang hidupnya Jones dan nolep alias pemalas berat, bertemu dengan Uzaki adik kelasnya saat SMA dulu, bersifat ceria, bertubuh kecil dan berdada besar, atau dijuluki Lolipai alias Loli Beropai. Selama setahun Uzaki selalu mengawasi kelakuan Shinichi yang suka gabut, penyendiri, sukanya tidur dan malas-malasan. Akhirnya di tahun kedua Uzaki berencana untuk merubah kehidupan Shinichi, dengan selalu caper dan menjahili Shinichi, dan suka membuat kesalahpahaman saat dilihat banyak orang. Seru kali ya punya junior, yang selalu menemani di kala gabut muhehe. Masih dengan anime komedi hard ecchi, yang penuh fanservice buat kaum Jones. Peter Grill tuh Kenjano Jikan, mengisahkan seorang ksatria bernama Peter Grill, yang mendapat gelar manusia terkuat, setelah memenangkan turnamen. Akibatnya banyak wanita dari berbagai ras menginginkan anak dari Peter. Peter yang sangat mencintai kekasihnya Luvelia, tiap hari mendapat cobaan dari para wanita yang mengincarnya. Anime yang penuh fanservice ini pun sampai dibikin dua versi sensor dan no sensor. Masih dengan anime romance komedi hard ecchi, para wibu cowok masih dimanjani. Judulnya aja Dokyu Hentai Eros Muhehe. Dari judulnya dah kebayangkan isinya kayak gimana. Menceritakan dunia yang terkena invasi alien, yang menyerap energi mesum yang ada pada manusia. Tokoh utama bernama Enjureto, pemuda SMA, yang mempunyai kekuatan khusus untuk mengalahkan alien. Dengan gelang khusus miliknya mampu merubah energi mesum menjadi energi yang mampu membunuh alien,
Saat pulang dari sekolah bersama teman masa kecilnya Hoshino Kirara, tiba-tiba alien datang menyerang. Dengan dibantu Kirara yang memberikan banyak energi mesum, akhirnya Enju mampu mengalahkan alien. Kirara pun akhirnya mengetahui rahasia Enju dan bersedia bergabung bersama Enju dan temannya dalam melawan alien. Karena ending season 1 yang menggantung, No Gun Live meluncurkan season kedua di musim ini. Melanjutkan kisah Juju Inui yang merupakan seorang extended, yaitu tentara cyborg, di mana Inui kepalanya berbentuk pistol, dan ingatan akan masa lalunya telah hilang. Untuk mencari tahu siapa yang telah merombaknya menjadi cyborg, Inui pun memulai petualangan sembari memerangi extended yang melakukan kejahatan. Hingga akhirnya Inui membantu extended yang masuk ke rumahnya, karena telah terjadi konspirasi penuh misteri di balik kejadian itu. Gibiate ini dia anime time travel yang seru di musim ini. Kisahnya terjadi di Jepang. Saat itu tahun 2030 dan bumi telah sepenuhnya dibanjiri oleh penyakit virus bernama Gibia, yang mengubah orang yang terinfeksi menjadi berbagai monster yang berbeda, berdasarkan usia, jenis kelamin, dan ras. Seorang samurai dan ninja dari periode Edo awal, melakukan perjalanan waktu dan tiba di Jepang yang hancur, untuk membantu seorang profesor yang bekerja membuat obat untuk virus. Bersama-sama, mereka melawan monster Gibia yang tak terhitung jumlahnya, penjahat, dan musuh sengit lainnya dalam perjalanan mereka, untuk menyelamatkan umat manusia. Pastinya seru guys, perpaduan action samurai, dan sci-fi, membuat cerita semakin menarik. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Muhyo Toruji mendapat season lanjutan. Bercerita tentang seorang master sihir yang kelihatan seperti bocil yang reseh, berkepala mirip bawang Muhyo Toru, yang bekerja bersama asistennya Kusanoroji. Mereka berdua bekerja sama dalam menyelesaikan misteri dari permintaan seseorang yang mendapat masalah tentang alam gaib. Di mana tugas mereka, berhubungan dengan arwah, dan iblis yang meresahkan manusia. Terlebih Muhyo harus menghadapi saudara seperguruannya yang telah berkhianat. Senpai saranin buat nonton season 1 dahulu bagi yang belum nonton. Bagi kalian yang suka dengan grup idol yang kawaii dan ungu, anime Lapis Relax cocok banget buat kalian. Bercerita di dunia fantasi, yang penuh akan kekuatan sihir, tokoh utama seorang putri bangsawan, bernama Tiara, yang memutuskan untuk belajar dan tinggal di legendary academy. Di akademi Tiara bertemu dengan teman masa kecilnya, bernama Rosetta. Sahabatnya itu menunjukkan keadaan akademi, yang penuh dengan ragam kegiatan, dan kebenaran tentang seleksi ranking dalam akademi. Di mana ranking lapis adalah peringkat paling rendah, dan kelompok mereka terancam gugur dalam seleksi. Anime ini penuh akan karakter moe, dan juga dibalut dengan romansa Yuri yang menggemaskan. Nah itulah daftar anime musim panas yang akan menemani kalian selama 3 bulan. Jadi mana anime kesukaan kalian? Atau ada yang kurang bisa tambahin di komentar? Jangan lupa like dan subscribe ya Gus, agar Senpai makin semangat buat upload video baru, yang keren dan informatif buat para anime lovers lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai sini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di next video. Ciao.